Hidup kakak udah banyak berkah, stop nimbrung. Nggak bisa ya. Kalau kau nggak mau aku nimbrung, mending kau yang aku usir dari sini. Goodbye. Nah, nggak bisa karena ini selalu menyangkut pautkan aku ya. Selama aku diajak nimbrung, aku akan nimbrung. Untuk apa? Untuk meluruskan. Gak usah ngatur-ngatur. Takut apa Bu sama Sunan? Aku nggak ada takutnya sama Bang Sunan. Sedikit pun aku nggak ada takutnya sama Bang Sunan. Tapi jangan dipotong ya. Karena apa? Karena aku respect sama beliau. Karena namanya kita itu udah bersahabat lama, nggak mungkin aku ribut gara-gara kasus orang doang, nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya ada yang menurut aku, oh yang aku tahu itu begini loh, ternyata begini loh ya, aku akan luruskan gitu. Kalau takut mah enggak, aku lebih ke respect sama Bang Sunan, ya. Jangan jangan kalian itu apa namanya menginginkan harapan semua orang itu ribut gitu, nggak begitu konsepnya, ya. Kita tuh sudah pada bukan dewasa lagi, kita sudah pada tua ya. Jadi kita itu perlu memberikan contoh kepada anak-anak muda ya. Kak dulu aku cengeng, sekarang setelah lihat sorry kakak nggak cengeng lagi. Ya jangan cengeng, nggak boleh cengeng. Kalau cengeng nanti kamu dimanipulasi sama kehidupan. Kalau ada yang harus kamu luruskan, luruskan. Kalian itu contoh dari aku ya. Diem itu sekarang itu zaman sosmed itu diem itu bukan emas ya. Diem itu diinjak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dulu zaman surat menyurat, zaman kantor pos, iya diem. Karena apa? Delay. Lama orang untuk bikin apa-apa lama delay. Apalagi dibawa pakai burung tuh berita delay. Kalau sekarang nggak bisa. Sekali orang cuap, disebarkan gitu. Tawa lagi loh. Emang iya kan? Dulu itu diam adalah emas tuh zaman kantor pos berkuasa, zaman postcard. Nah, itu berkuasa, diam adalah emas. Sekarang zaman sosmed nggak bisa. Diam itu bukan emas, diam itu diinjak. Adalah burung merpati dibahas. Oke. Katanya Bahas kami. ya. Ayunya aku ngebacakan apa? Ayu Aulia ngebacakan chat aku sama dia. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Chat aku sama dia, aku menasehati, ngasih tahu. Memang menurut aku tidak ada yang gebuk-gebukan, tidak ada. Kalau kalian melihat dari rekaman, untung nih staf aku ikut, dia merekam aku di belakang. Bahkan aku masih ada tuh foto ngusap-ngusap punggungnya Bang Sunan. Sudah, maksudnya biar reda. Tetapi namanya lelaki sama lelaki lagi gelut, ya sudah biarin aja kita sebagai perempuan ngapain mau ada di tengah-tengah itu, ngapain, yang ada kan keinjak, ada yang berdarah kukunya, ada yang apa, memang nggak ada yang gebuk-gebukan, itu nggak ada. Kalian mau ngebolak-balik aku suruh ngomong ada terjadi gebuk-gebukan, itu faktanya memang nggak ada. Iya, itu sudah jelas. Aku bahkan nenangin, nggak ada gebuk-gebukan itu. Lah kalau sekarang katanya sudah pada lapor ke polisi, ya sudah. Nih, ini yang paling harus bertanggung jawab adalah TV One. Aku setuju itu. TV One yang harus bertanggung jawab. TV One jangan diem aja. Ini kan jadi kemana-mana, kan? Kalau sekarang Ayu ngebacain chat aku sama dia, karena aku ngerasa aku kenal sama dia. Orang kalau udah kenal sama aku, kalau misal, aku bukan nyetir ya, sekali lagi aku bukan nyetir. Aku nggak ada urusan juga harus nyetir si Ayu itu. Ya beda kehidupannya sama aku. Aku cuma ngasih tahu karena sama-sama duduk di situ. Dan sebelum aku duduk itu, Ayu kan duduknya di sebelah aku. Dia ngomong apa? Kak, aku diajak Bang Sunan di sini, tapi aku tetap timnya Reza ya. Aku nggak perlu tim-timan, nggak perlu blok-blokan harus tim ini, harus tim sana, nggak perlu. Ya kita sebagai orang yang paham, yang mengerti, ya sudah. Kalau misalnya mau ngedukung, dukunglah kebenaran. Nggak perlu Ayu Aulia ini mengklaim bahwa dia timnya Reza. Reza itu nggak perlu tim juga ya. Reza nggak perlu tim. Reza itu sudah menyerahkan masalah dia ini ke pihak berwajib. Diikutin aja prosesnya. Nggak usah ada tim-tim Nora. Paham nggak Nora? Nggak usah. Innalillahi fitri sudah tidak ada. Iya besok lu nggak ada. Nih aku harus klarifikasi. Lo sekarang kalau Ayu misalnya bacain WA aku sama dia, kalian kalian simak WA aku sama dia itu apa? Ada salahnya enggak? Ada salahnya enggak? Ya aku sebagai orang yang kenal sama Ayu, ya sudah aku kasih tahu sebenarnya apa. Gak kenal Ayu Aulia ya sudah bagus. Bagus.
Aku nggak pernah nyuruh apapun, aku cuma nyuruh dia, mengingatkan, bukan nyuruh dia. Jangan berbohong apa yang dilihat, karena sepengetahuan mata kita ini yang ada di depan situ, nggak ada gebuk-gebukan itu nggak ada ya. Nah, bapak yang baju kuning itu bukan mukul, dia itu jangan sampai memisah, jangan sampai terjadi huru hara. Itu yang ditangkap ya sama aku. Tapi kalau misalnya dari pihak sana ngomong digebuk, ya sudah lapor aja ke polisi ya. Ini TV One yang harus bertanggung jawab. Janganlah kalian itu. Pada akhirnya apa coba? Pada akhirnya yang naik itu adalah berita apa? Berita yang begini-begini. Kalian tidak dapat edukasinya dari kasus ini. Nah, yang akhirnya kasihan apa? Kasihan terdakwa. Karena apa? Karena dari kesaksian orang bank sama kesaksian Nafa Park, akhirnya apa? Duduk permasalahannya. Ada aliran dana 2 miliar ke rekening BCA dari mana? Dari Reza Gladys, karena sebelumnya orang Nafa Park itu bilang si terdakwa ini ngasih tahu nanti ada transferan ya dari kawan saya. Artinya apa? Ada aliran uang itu sudah diterima. Nah, kalian nggak fokus untuk ngebantah di situ. Yang kalian fokusin keributan yang nggak ada. Nah, pagi-pagi mama ngomel. Ngomel tuh, sarapan aku hari ini labu. Udah ya. Kalau kalian itu pendukungnya terdakwa, ini dikurang-kurangin. Hal-hal yang begini tuh, yang di keles ini dikurang-kurangin. Yang dibahas itu pembelaan itu fakta persidangan. Alisnya bagus ya, tapi ini masih tebal sayang. Yuk kalian mau nanya apa lagi? Sabar teh, ngomel terus, nggak usah di sini kalau nggak mau ngomel. Harus diomelin ya. Gitu, nggak bisa ya. Kalau misalnya aku tuh nggak suka membalas orang-orang yang menurut aku tuh sudahlah, kan kita sama-sama kenal dan kita tahu nggak ada gebu-gebuan, ngapain ditanya keadaan gimana, lebay semua. Nggak ada yang lebay. Gitu. Aku mau dipanggil dalang, mau apa, sekarang aku approve deh. Biar kalian itu nggak usah lagi ini. Udah, aku adalah dalang. So what? So what? Sekarang kan aku udah ngomong sampai berbusa mulut aku ini, dalangnya itu adalah Bang Sembiring, karena beliau adalah lawyernya Reza Gladys. Dan Reza Gladys itu orang pinter, dia itu dokter, suami istri dokter, nggak perlu didalang-dalangin. Tapi kan kalian tetap kekeh, oh aku adalah dalang, aku dalang. Ya udah aku yain ya, walaupun itu bodoh, kalian bodoh. Suka-suka kalian aja lah. Padahal kan aku udah bilang, dalangnya itu Bang Sembiring tuh, dia lawyer yang hebat. Tapi kalian tetap dengan kebodohan kalian, kalau aku ini dalang, aku ini bisa apa sayang? Aku ini bisa apa? Presiden bukan, penegak hukum bukan. Aku ini cuma jualan rumah doang ya. Jualan rumah doang. Apa kuasa aku untuk menjadi dalang di kasus kecil ini, tetapi impact-nya itu besar gitu. Apa? Tapi aku pikir-pikir gini ya. Aku pikir-pikir ya, keren juga ya jadi aku ya. Karena apa? Aku itu disandingkan di buzzernya itu terakhir sama BCA, Bank BCA, bayangkan. Bank BCA di buzzer. Fitri Salhuteru di buzzer terus tidak tumbang-tumbang. Sekarang kan aku tuh disandinginnya dengan institusi loh. Aku tuh disandinginnya tuh dengan institusi. Kepolisian udah di buzzer, udah di udah dituduh disogok. Kejaksaan dituduh disogok. BCA juga. To be honest ya guys, kalian itu mengangkat derajat aku itu seolah-olah aku ini hebat banget bisa bersaing dengan institusi. Padahal aku tuh Fitri Salhuteru doang. Nggak akan tumbang sayang. Aku tuh punya Allah Subhanahu Wa Taala dan aku selalu berdiri di kebenaran. Kalian mau ngomong aku playing victim, bukan playing victim, aku fake. Udah gitu aja ya. Kalian kan maunya ngomong aku fake, iya. Terus mau apa? Ya aneh ketawa melulu kalau live ada dia tuh ketawa melulu guys. Makanan aku sampai dingin nih. Ini Reza Gladys nonton nggak? Nah, tanya tuh sama dia, apakah aku dalang? Ada Mahadalang. Si Mahadalang aku udah nonton belum sih? Mahadalang, where are you? Tapi aku yang selalu gak terima kakak dibilang dalang, padahal kakak cuma nemenin aku. Nah, aku pin nih.
Gimana cara nyiapin? Tuh ya. Tuh orangnya sudah ngomong. Dia yang nggak terima dibilang dalang, padahal kakak cuma nemenin aku. Iya, nemenin apa? Korban bullying. Karena pada saat aku dibully sama terdakwa itu nggak ada orang yang mau nemenin aku. Karena apa? Males ya. Sekarang aku nggak males. Chat GPT kata ya, Chat GPT disogok juga. Duta nimbrung iya. Aku akan nimbrung selama nama aku ada disebut. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke aku duta nimbrung nggak apa-apa. Selama nama semangat dokter tuh banyak yang nyemangatin. Sekarang udah berkurang ya, buzzer itu pas 3 ekor doang. Kak jangan sebut dalang apa tadi? Nggak kebaca. Iya, sebel banget aku tuh. Kenapa kesel ya? Bu Fitri hidup panjang umur. Yang umur marah dia. Semangat terus pokoknya. Insya Allah ya, aku mah nggak akan nih. Markus, iya. Terus lo mau apa? Iya aja, sekarang gua iyain. Di TikTok yang seru ya. Blok hater, blok udah disapu, tenang. Nggak begitu, kalian itu. Kalau kalian itu pendukungnya sana, ini berita unfaedah itu jangan dinaikin karena apa? Dia tenggelam loh. Dia tenggelam lama-lama kalau nanti pun dia udah vonis dan kalau ya nih lagi-lagi jangan nanti dibilang aku sudah tahu kalau dia divonis bersalah lalu dia harus menjalankan hukumannya, nggak ada yang bahas dia karena yang akan dibahas ini perbuatan-perbuatan yang unfaedah begitu, entah saling teriak lah di ruangan sidang, entar marah-marah lah, yang dia marah-marah lah yang dirame-ramein. Sebenarnya yang dukung Reza itu banyak, nggak seheboh kubu sebelah, itu benar. Ya mereka itu mendukung secara diam, menyemangati Dokter Reza secara diam. Yang cuap-cuap ini kan cuma aku doang, karena apa? Aku udah nggak bisa lagi di doxing, aku diam gitu. Perbedaannya itu. Bu Fitri harus sehat panjang umur, amin. Masya Allah, terima kasih. Maju terus melawan premanisme, maju. Kalian semua yang nonton aku ini berapa nih? 895 orang, pokoknya doakan Dr. Reza agar bisa melewati masalah ini dengan baik. Berikan dia kekuatan dan dijauhkan dari orang-orang yang gak baik. Gitu ya. Ditengok hidup, apa sih Thomas nih? Ditengok si tengkorak hidup lagi giring opini soal story Dr. Reza yang post quote pertemanan. Dia bilang kok gak tag Fitri, ada apa katanya. Gak usah di tag-tag, aku yang melarang Reza nge-tag aku. Dan aku yang gak mau nge-tag dia. Biarin, gak usah. Orang mau bilang aku ribut sama Reza, bikin aja story. Bikin aja giringan itu. Bikin aja. Oh, Reza gak suka sama Fitri, bikin. Ya, gak ada urus. Kalian gak usah tahu apa yang aku lakukan untuk menyemangati Reza. Ya. Kalian suka-suka aja bikin. Bila perlu tuh live tuh. Kalian kan kemarin ada YouTube live, katanya aku apa debat sama Najwa Shihab. Bodoh kalian itu. Buat apa? Najwa itu di sini nih sayang, di sini nggak mungkin mau ngebahas hal-hal seperti itu, seperti omong kosong netizen itu, dia tuh nggak mungkin. Ya, dia itu bahasannya berbobot, nggak mungkin gitu. Segala dibikin live fake, astagfirullahaladzim. Habis cara ya, habis uang, habis cara, gitu. Bos buzzer. Habis uang, habis cara. Mending kau tabung tuh uang kau. Kamu habis berapapun uang gak akan bisa menumbangkan Fitri Salhuteru sayang ya. Aku IG hilang aja aku santuy. Sampai teman-teman kau bingung. Kayaknya orang Instagram yang orang sosmednya hilang itu paling santuy Kak Fitri. Lah emang iya, aku tuh gak mungkin diperbudak sama sosmed. Nih yang harus sedih itu Elon Musk tuh. Karena apa? Dia kehilangan Instagram aku yang menghasilkan pundi-pundi buat dia. Ngapain aku yang harus sedih? Yang harus sedih itu yang punya Instagram. Karena apa? Aku tumbang. Akhirnya apa? Ya udah. Ada kerugiannya di Meta.
karena aku hilang. Ya kalau mereka nggak ngerasa rugi, apalagi aku yang nggak ada pecuan dari persosmedan ini, apalagi aku. Jadi ngapain aku harus bersedih sekedar hilang Instagram doang? Bikin lagi ya, bikin lagi, nggak usah sedih. Nggak usah ngomong juga kalian kenapa harus punya sosmed, ya suka-suka aku. Aku juga beli pulsa. Yang sedih itu operator tuh. Yang sedih itu yang punya sinyal, tuh sedih. Mulai ini panas buzzer. Panas, mulai buzzer kipas. Pas. Pas. Nggak bisa. Ya aku itu bukan orang Judol, yang nggak apa-apa judol, jualan dodol. jualan Bye. dodol nih. Dodol, apa ini namanya? Dodol labu. Aku tuh udah sampai kalian ya, kau mendang-mending ya. Terus yang pengangguran juga, yang kepengen uang-uang nggak meres tapi dapat duit. Ini buzzer semua, gila, nggak ada fotonya, 0 follower. Aduh, Udah mulai ini panas nih, bos buzzer panas. panas. Panas kan katanya punya stok 30.000 akun. Paling yang aku blok baru 1.000-an, ya udah masih ada 29.000 lagi. Jangan gentar, ayo buzzer aku terus. Katanya kan punya stok buzzernya 30.000 account dari satu apa tuh kalau gitu tuh? Agensi. Satu agensi. Dia bayangkan masih banyak. Repost, nggak apa-apa. Negara perlu orang smart. Nggak terima kalau digituin. Nggak perlu elu, jadi bye. Enggak, mereka pikir ini aku tuh dipanggil nepos marah. Nggak ada marah-marahnya, sayang. Ya nggak ada marah, IG-nya hilang, mau gue usahain aja nggak mau. Gimana marah? Nggak usah, karena aku bikin aja lagi gratis. gratis. Karena aku tuh refresh dari IG yang lama. Karena banyak follower toxic. Di sini enak nih, bisa aku seleksi. Karena kita itu nih ya, manusia aja di dunia nyata aja banyak yang jual rumah. Karena apa? Karena pengen kehidupan baru yang lebih meningkat, yang lebih enak. Nah, ibaratnya itu rumah aku tuh aku disabotase. Jadi aku emang harus punya rumah baru yang di dalamnya aku isi tata meja. Pasti kebetulan aku pun kan rumah aku baru, mata enak ngeliat, taruh kursi di mana, taruh TV di mana. Udah itu ibaratnya. Jadi kalian itu nggak akan bisa menumbangkan aku karena ketak-ketik doang, nggak akan ya. Apalagi yang aku harus lulusannya nih. Komen-komennya tapi lucu. Komen-komennya lucu ya. Gitu. Jadi kalian itu nggak usah bertahan. Ya, nggak usah banget bertahan bodoh. Kasian akunya. Kasian. Sekarang gini ya. Lihat ya. Masya Allah tabarakallah banget nih. Dari kehuru-haraan ini, badai itu berlalu. Kalian lihat Sela Sokia penjualannya udah nomor 1. Siapa yang di Palembang itu udah nomor 1. Terus ini para sindikat ini yang berniat untuk menghancurkan itu nggak akan abadi. Tidak ada kejahatan yang abadi, sayang. Ya, tidak ada kejahatan yang abadi. Nanti nih kalau Reza sudah selesai nih untuk urusan ini, dia akan nomor 1 di atasnya lagi. Tuh, aku yakin itu. Kalau sekarang kan dia belum fokus karena masih ya namanya orang lagi bermasalah, pastilah buzzernya juga masih kenceng kan, pastilah masih seperti ini. Lama-lama emang si buzzer itu seumur hidup membiayai perbuzzeran, sementara produknya juga tenggelam. Ya kecuali kalau punya judul ya. Ngejudol-judolin orang, itu yang punya judul, kalau yang judol-judolin orang. Ini zaman terbalik sekarang ya. Cuman aku mah nggak mau ganggu ya. Mau dia bisnis judul kek, mau dia mau deket sama penegak, bukan penegak, mau deket dengan banyak-banyak pejabat Indonesia, nggak ngaruh sayang. Karena aku tuh dari kecil sudah bergaul dengan para pejabat ya. Dari meletek aku di dunia usaha, aku tuh udah dikelilingin sama pejabat. Aku tahu bagaimana cara bergaul di dunia itu. Kalau ada masalah juga nggak ada yang mau bantuin ya. Sudah, nggak ada orang itu yang akan menaruh jabatannya untuk orang lain. Jangankan untuk orang lain, untuk saudara juga malas, kecuali kalau, tapi akan sebanyak apa ini seumur hidup. Ya, udah tenang. Tenang, jadi aku tuh udah nggak gila-gila bergaul, harus terlihat wow gitu, berteman sama siapa-siapa, nggak perlu aku.
Aku mah mending berteman dengan orang-orang biasa tapi bisa bikin aku ketawa, ngakak tuh. Aku seneng. Aku pergi kemana bisa ketemu sama orang baru, ketawa, ngakak. Hidup ini apa? Happiness. Happiness aku apa? Ngumpul sama orang yang bisa bikin aku ketawa. Bukan ngumpul sama orang-orang yang pencitraan foto. Oh hebat ya dia berteman sama ini. Foto basi. Ya basi. Aku tuh malah terbalik nih kalau hidup aku tuh. Aku kalau ketemu siapa malah nggak, jangan foto ya. Aku malah begitu. Jangan foto, kalaupun ada yang ngajak foto, jangan pakai kamera aku, pakai kamera kalian. Nanti kalau nyebar gue lagi kena. Gitu. Gak ada aku nggak ada gila-gila pansos deket biar dikenal, deket sama siapa nggak ada. Ya.